Wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai fungsi trigonometri. Oke, disusun oleh Bapak sendiri. Fungsi trigonometri ya. Nah, fungsi trigonometri itu yang kita ketahui itu ada 6 kan, tapi di sini Bapak ngambil yang pokoknya aja, yaitu fungsi X untuk sin X, fungsi F untuk cos X, dan fungsi F untuk tan X. Ya, kita tahu untuk fungsi f x sin X, jika X-nya 0, maka sinnya bernilai 0. Jika X-nya 30 derajat, maka bernilai setengah. Jika X-nya bernilai 45 derajat, maka bernilai setengah akar 2. Nah, begitupun dengan fungsi cos X atau tan X. Oke. Nah, jadi tadi yang udah Bapak jelaskan gitu ya. Jadi fungsi yang tadi Bapak sebutkan itu memetakan himpunan sudut ke himpunan bilangan real. Nah, jadi fungsi sinus, kosinus, tangen itu merupakan fungsi-fungsi trigonometri gitu. Adapun nilai sinus, kosinus, dan tangen suatu sudut itu bisa negatif, positif, dan nol. Itu tergantung letak kuadran sudut yang bersangkutan. Kemarin kita udah belajar nilai trigonometri di berbagai kuadran ya. Nah, jadi domain suatu fungsi mempunyai ukuran derajat atau radian. Sedangkan rank suatu fungsi trigonometri adalah suatu bilangan real. Nah, grafik fungsi trigonometri ya. Jadi, grafik fungsi ini digambar dalam tata koordinat kartesius yang menggunakan dua sumbu. Ini sumbu X sebagai nilai sudut dan sumbu Y sebagai nilai fungsinya. Namun untuk melukis kedua sumbu ini dipakai aturan tersendiri, yaitu nah di sini ya sumbu X itu ya digambar terlihat itu sebagai nilai sudutnya. Jadi panjangnya itu sama dengan keliling lingkaran ya atau 2πr dalam satuan derajat. Nah, sumbu ini dibagi menjadi 360 bagian yang setiap bagiannya menunjukkan 1 derajat. Nah, sedangkan dalam satuan radian, nilai-nilai sudut tersebut dikonversikan dalam pi radian. Nah, sumbu Y itu sebagai nilai fungsi. Skalanya dihitung satu satuan sebagai panjang jari-jari lingkaran. Nah, terdapat 3 komponen penting dalam grafik fungsi trigonometri. Yang pertama, nilai maksimum fungsi adalah nilai ordinat tertinggi yang dicapai oleh fungsi itu. Yang kedua, nilai minimum fungsi adalah nilai ordinat terendah yang dicapai oleh fungsi itu. Sedangkan yang terakhir, periode fungsi, yaitu besarnya interval sudut yang diperlukan untuk melakukan satu putaran fungsi. Kita lanjut ya ke grafik fungsi. Di sini Bapak hanya menyontohkan mengambil 3 ya, Y sin X, Y cos X, dan Y tan X. Nah, ini merupakan grafik Y sin X ya, dimana di sini Bapak mengambil sudut istimewa tapi dari 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, dan 360. Kita lihat di sini ketika Y-nya itu ketika nilai X-nya itu 0, jadi nilai sin-nya 0, artinya
Y itu sama dengan 0 ya. Lalu ketika sin dari 90 lihat itu bakal bernilai 1 ya. Sin 180 itu bernilai 0. Sin 270 itu bernilai negatif 1. Dan sin 360 itu bernilai 0. Oke. Nah, selanjutnya y cos x ya. Kemarin kita sudah belajar juga. Di mana cos 0 itu sama dengan 1 ya. Kenapa? Dimulai dari 1. Lalu pas cos 90 itu berarti di 0. Cos 180 itu di negatif 1. Cos 270 itu di 0. Sedangkan cos 360 itu bernilai 1. Nah, kalau y tan x ini seperti ini grafik fungsinya. Di mana tan 0 itu ya 0. Sedangkan tan 45 itu 1. Sedangkan tan 90 itu kan hingga, makanya di sana tak berujung gitu. Ya. Nah, lalu nanti ada tan 135 itu kan negatif 1. Tan 180 itu 0. Tan 225 itu 1. Tan 270 itu kan tak hingga ya, dan kesananya lagi ya. Nah, jadi itu merupakan contoh grafik fungsi ya untuk y sin x, y cos x, dan y tan x. Sekarang kita akan belajar mengenai nilai maksimum fungsi adalah 1. Sedangkan nilai minimum fungsi itu adalah negatif 1. Nah, periode fungsi itu adalah 360 derajat. Artinya fungsi akan berulang setiap kelipatan 360 derajat. Jadi misalkan sudut 720 artinya 2 kali putaran. Ya. Nah, itu untuk y sin x ya. Nah, y cos x pun sama. Jadi nilai maksimumnya 1, lalu nilai minimum fungsinya itu min 1 ya. Nah, sedangkan kalau y tan x ya, itu nilai maksimum fungsinya, lihat dia tuh y tan x itu tak hingga. Nilai minimumnya berapa? Yaitu min tak hingga. Nah, periodenya berapa? Periodenya 180. Artinya fungsi akan berulang setiap kelipatan 180 derajat. Nah, fungsi trigonometri itu dikembangkan menjadi fungsi trigonometri sederhana, sehingga terjadi perubahan nilai maksimum, nilai minimum, dan periode fungsi ya. Fungsi trigonometri sederhana yaitu fungsi trigonometri yang dibentuk atas y sama dengan k sin a, di mana x plus minus alpha, lalu ada y sama dengan k cos a di dalam kurung x plus minus alpha, lalu y sama dengan k tan a dalam kurung x plus minus alpha. Jadi aturan dalam perubahan tersebut adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, fungsi y sama dengan k sin a x plus minus alpha. Nah, dia tuh memiliki nilai maksimum k dalam kurung 1 sama dengan k. Lalu nilai minimumnya sama dengan k sama dengan negatif 1. Jadi lihat, karena di sini y sama dengan k sin a x plus a, karena kan nilai sinus itu kan nilai maksimumnya 1. Artinya kita masukin 1. Ketika dia nilai minimumnya berapa? Yaitu min 1. Jadi sama dengan min x. Jadi periodenya itu tinggal 360 derajat dibagi A aja. Nah, untuk fungsi y sama dengan k cos a, di mana x plus minus alpha memiliki nilai maksimum tadi yaitu 1 dan minimumnya min 1. Jadi k dikali 1k, k dikali min 1 min k, dengan periodenya sama yaitu 360 derajat dibagi A. Nah, fungsi y
K tan A X plus minus alfa memiliki tadi kan nilai maksimumnya itu di tahingga, nilai minimumnya itu min tahingga. Artinya K dikali tahingga, K dikali min tahingga. Jadi dengan periodenya sama 360 derajat per A. Nah, contoh di sini. Tentukan nilai maksimum, nilai minimum dalam periode setiap fungsi berikut. Yang pertama, Y sama dengan 5 sin 3X min 60 derajat. B sama dengan, yang kedua, Y sama dengan 3 cos 2X plus 45 derajat. Yang ketiga, Y sama dengan 6 tan 2X, lalu D sama dengan Y sama dengan 4 plus 2 cos 5X ya. Nah, di sini pembahasannya. Yang pertama, Y sama dengan 5 sin 3X min 60 ya. Artinya nilai maksimumnya tadi. Jadi K dikali 1 ya. Konstantanya berapa? K-nya itu kan 5. Ya udah, 5 dikali 1 5. Jadi nilai maksimumnya 5. Nilai minimumnya berarti ya 5 dikali min 1 ya. Jadi nilai maksimum, nilai minimum dari fungsi Y sama dengan 5 sin 3X min 60 derajat adalah 5 dan min 5 gitu. Lalu Y sama dengan 3 cos 2X plus 45. K-nya berapa? K-nya itu adalah 3. Jadi 3 dikalikan 1 untuk nilai maksimum, 3 dikali min 1 untuk nilai minimum. Didapatkan nilai maksimum dan minimumnya adalah 3 dan min 3. Nah, untuk periodenya berapa? Lihat, periodenya itu adalah merupakan nilai A ya. Berarti 360 untuk yang A, berarti 360 derajat dibagi 3, 120. Sedangkan periode yang untuk soal B, berarti 360 dibagi 2, 180. Nah, lalu di sini yang soal C, Y sama dengan 6 tan 2X ya. Jadi nilai maksimumnya berarti karena dia tangan berarti 6 dikali tahingga. Maaf salah ya. Lalu nilai minimumnya 6 dikali min tahingga. Sehingga 5 dikali tahingga, 5 dikali min tahingga. Nah, periodenya berapa? Berarti 180 derajat dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Lalu yang D-nya Y sama dengan 4 plus 2 cos 5X ya. Lihat di sini. Nilai maksimum minimumnya berapa? Di sini nilai K-nya itu ada yaitu 4 plus 2 ya. Jadi 4 plus 2, nah 2-nya dikalikan nilai maksimum dan minimum setiap fungsi. Nilai maksimumnya berarti dikalikan 1, minimumnya dikalikan min 1. Artinya 4 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Lalu yang kedua, 4 ditambah 2 dikali min 1 sama dengan 4 min 2 sama dengan 2. Dengan periodenya berarti 360 derajat dibagi 5. Ya, sama dengan 72 derajat. Nah, selanjutnya cara menggambar fungsi trigonometri. Nah, perubahan nilai maksimum dan minimum fungsi, lalu ada perubahan periode fungsi, lalu ada pergeseran jika plus alfa, maka fungsi bergeser ke kiri sejauh alfa. Jika min alfa, maka fungsi bergeser ke kanan sejauh alfa juga. Itu harus diperhatikan ya. Di sini contohnya, lukislah fungsi trigonometri fx sama dengan 2 cos x dalam interval 0 derajat kurang dari x kurang dari sama dengan 360 derajat. Pertama kita gambarkan dulu garisnya ya. Garis panjangnya sampai 360 derajat. Lalu kita ambil garis vertikalnya. Karena 2 cos X artinya dia mempunyai nilai maksimumnya 2. Jadi kita dari 0 ke 2, lalu nilai minimumnya adalah 2 dikali min 1 kan, artinya min 2. Artinya ke bawah kita tarik min 2.
Nah, sehingga nanti tinggal kita tarik aja. Tinggal dimasukkan nilai X-nya. Ketika 2 cos X ya. Berarti ketika di 0 berarti 2 cos 0 ya. 2 cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi 2 dikali 1, 2. Nah, ini perbandingannya ya. Yang dimana yang garis itu merupakan Y sama dengan 2 cos X. Sedangkan yang titik-titik itu fungsi Y sama dengan cos X biasa. Nah, selanjutnya lukislah fungsi trigonometri fx sama dengan 3 sin x dalam interval yang sama seperti y sama dengan cos x ya. Nah, tinggal ini aja. Jadi kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Nanti terbentuk sendiri grafiknya. Tinggal menyesuaikan aja. Begitupun untuk yang ketiga. Fx sama dengan 2 cos x plus 30 derajat. Nah, gambarnya seperti ini ya. Coba kalian dapatkan kenapa bisa gambarnya seperti ini dengan tadi penjelasan yang telah Bapak jelaskan. Nah, itu ada penjelasannya ya. Nah, untuk latihannya, coba tentukan nilai maksimum dan minimum nilai fungsi berikut, di mana A sama dengan fx sama dengan 3 cos x, lalu yang B-nya ada fx sama dengan 7 cos x min 45 derajat, lalu yang ketiganya fx sama dengan 2 min 9 sin x. Lalu soal yang kedua, gambar dan sketsakan grafik fungsi berikut. Yang pertama, Y sama dengan 4 sin X. Yang keduanya, Y sama dengan cos X plus 60 derajat.